Selamat malam kepada jemaat GKJ Semarang Barat. Shalom. Sungguh merupakan kesempatan yang baik atas berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pendadaran pada malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita akan mulai, kita akan mempersiapkan hati kita akan mempersiapkan diri kita akan menyanyikan lagu pembukaan kita yang diambil dari PKJ 13, kita masuk ke rumahnya. Kepadanya kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang Maha Rahim, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan Allah penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan sampai detik ini, sehingga kami Engkau perbolehkan, Engkau perkenankan Tuhan untuk mempersiapkan diri kami, untuk melayakkan diri kami Tuhan dalam pendadaran ini, supaya kami mampu menerima tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus dengan layak. Kami yakin dan percaya hanya Tuhan sajalah yang akan mengangkat kami, yang akan membopong kami dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman yang akan diberitakan oleh Bapak Pendeta Sedioko, mari kita angkat pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama untuk terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur saat ini kami boleh bersekutu, memuji nama-Mu, dan sebentar kami akan bersama-sama mendengar sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong membuka hati pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami terima pada saat ini mampu menolong kami untuk mempersiapkan diri kami mengikuti sakramen perjamuan yang sudah dirancang oleh majelis gereja. Hamba-Mu yang akan membaca dan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Semua seluruh doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan melalui kitab Ulangan 3 ayatnya 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Satu perikop Ulangan 3 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku.
naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Demikian Bapak Ibu Saudara pembacaan kita dari Ulangan 23 ayat, saya ulangi, Ulangan 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Yang kita renungkan adalah ayat yang ke-28. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau boleh saya berikan sebuah judul perenungan kita dalam acara pendadaran ini adalah Yosua dipilih karena karakter. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mengenal dalam bacaan kita ada tokoh yang namanya Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Kita tahu dari kita membaca Alkitab. Musa kalau kita memperhatikan dalam kehidupannya, kita akan menemukan bahwa ternyata Musa itu memiliki 3 fase ketika menjalani kehidupannya. Fase yang pertama adalah Musa pernah kurang lebih 40 tahun di Mesir dengan berbagai didikan untuk mempelajari berbagai macam ilmu di sana. Bisa waktu itu Musa belajar tentang gaya dan model kepemimpinan. Musa juga belajar tentang arsitektur. Musa belajar tentang strategi dalam ilmu berperang. Namun dalam bacaan kita diungkapkan juga Musa tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian. Lalu fase yang kedua, Musa harus belajar dari alam. Musa digembleng fisiknya, psikologinya dalam waktu yang cukup lama ketika berjalan menuju ke tanah perjanjian bersama umat pilihan Allah. Ini pelajaran yang luar biasa yang dialami oleh Musa. Lalu fase yang ketiga, Musa juga diutus membawa umat pilihan Allah itu ke tanah perjanjian. Musa juga punya doa, punya pengharapan, supaya bisa memasuki tanah perjanjian itu. Jadi tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu, kalau kita melihat peta, itu kita akan menemukan bahwa berada di sebelah barat sungai Yordan. Musa hanya diizinkan melihat tanah perjanjian itu dari puncak Gunung Pisga di kawasan pegunungan yang dikenal dengan Abarim. Lalu ada istilah tadi, ada Bet Peor, itu terletak sekitar 40
kilometer ke timur dari bagian utara Laut Mati. Dan ternyata benar bahwa Musa tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian, tetapi hanya boleh melihat dari jarak jauh saja. Nah, ini yang menjadi pengalaman iman dari Musa. Lalu selanjutnya dalam bacaan itu kita juga menemukan bahwa Tuhan Allah juga dengan kuasanya memanggil Yosua untuk melanjutkan tugas Musa. Jadi Yosua itu kalau dilihat dalam beberapa literatur ada yang mengatakan Yosua itu adalah cucu Elisama, kepala suku Efraim. Yosua dipilih oleh Tuhan Allah secara langsung. Dan Yosua dari beberapa sumber dikatakan adalah pembantu setia Musa, yang juga pada waktu itu berada di gunung ketika Musa menerima 10 hukum Tuhan. Yosua juga dikenal sebagai seorang pemimpin pasukan. Ia termasuk dalam salah seorang mata-mata yang dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Bahkan dalam beberapa bacaan dikatakan memukul mundur tentara Amalek yang datang menyerang. Dan juga disampaikan juga bahwa hanya Yosua dan Kaleb yang tersisa dari generasi itu yang diizinkan cukup lama hidup dan memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam bacaan tadi juga dikatakan Tuhan Allah berkata kepada Yosua, seberangi sungai Yordan dan pergilah ke Kanaan, aku akan membantumu seperti aku membantu Musa. Bacalah hukumku setiap hari, kamu harus berani, jangan takut. Pergi dan lakukanlah apa yang aku perintahkan. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa Yosua memimpin umat pilihan Allah itu untuk memasuki tanah perjanjian. Tetapi ia juga melayani Musa pada waktu dengan sabar, dengan setia. Mungkin kalau dalam bahasa kita di Indonesia, di Jawa itu, bisa dikatakan bahwa Yosua itu juga pernah nyantrik kepada Musa. Ketika nyantrik itu, Yosua juga memiliki pengetahuan, memiliki ketaatan, ia punya prinsip hidup dalam penundukan kepada Allah, dia memiliki ketaatan kepada otoritas Tuhan, dan ini menjadi salah satu karakter dari Yosua itu. Dari nyantrik kepada Musa itu, dia terbentuklah pribadinya, terbentuklah karakternya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana atau mengapa Yosua bisa sukses? Apa kuncinya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin setiap hari ketika kita sering membuka HP yang ada internetnya, kita bisa membuka resep-resep apa gitu, resep sukses apa gitu. Kita bisa menemukan kiat-kiat sukses. Ternyata untuk sukses itu tidak bisa instan. Untuk sukses itu membutuhkan sebuah proses.
Dan Yosua pun ketika menjadi pemimpin yang sukses, dia juga menjalani proses yang cukup panjang. Mungkin kalau tadi boleh pinjam kata nyantrik tadi, itulah proses bagaimana Yosua dipilih. Mungkin dalam kitab Yosua kita akan menemukan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini yang menjadi penekanan bagaimana Yosua bisa sukses dan berhasil. Kuncinya adalah Yosua memperkatakan, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Tujuannya apa? Supaya tiap peraturan dari Taurat itu bisa menjadi gaya hidupnya. Ketika merenungkan Taurat siang dan malam, harapannya apa yang didengar, apa yang dibaca itu menjadi gaya hidupnya. Hidupnya dipimpin oleh Tuhan, hidupnya selalu didampingi Tuhan, takut akan Tuhan. Itu berarti bahwa Yosua itu harus berhati-hati ketika menjalani kehidupannya. Ketika bertindak dan menjalani apapun yang dilakukan, supaya semuanya mencerminkan gaya hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu berarti Yosua harus menyelaraskan setiap perkataan, setiap tindakan, perilakunya dengan firman Tuhan. Dan inilah yang menjadi bukti bahwa sampai akhir hidupnya Yosua, ia menerima namanya keberhasilan dan keberuntungan. Nah, resep inilah yang membuat Yosua bisa sukses. Karena punya karakter yang baik tadi. Maka alangkah indahnya ketika kita semua bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yosua itu. Resep yang dilakukan, resep yang dipraktekkan oleh Yosua itu bisa dikatakan tidak akan lapuk oleh hujan atau lekang oleh waktu. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, lalu tadi juga diungkapkan bagaimana tindakan, perilaku semuanya diselaraskan dengan firman Tuhan. Maka ketika Yosua mempraktekkan resep ini atau kiat ini, ketika menjadi pemimpin, bisa dikatakan paling sukses di zaman itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa sampai di situ ketika kita membaca beberapa kitab dalam rangkaian itu, kita akan menemukan ada sesuatu yang luar biasa. Ketika Yosua berbicara dengan Tuhan, waktu itu adalah ketika menyerahkan orang Amori kepada orang pilihan Allah, orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel itu, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Apa yang terjadi? Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Nah, ini sesuatu yang pernah dilakukan oleh
Yosua. Dia punya sesuatu yang luar biasa. Relasi dengan Tuhan itu terjalin dengan baik. Sehingga Yosua bisa berbicara dengan Tuhan dan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa itu. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel itu ialah Tuhan. Jadi Yosua ketika dipanggil sebagai pemimpin bangsa pilihan Allah itu tidak terjadi secara instan. Panggilan Yosua menjadi seorang pemimpin memiliki karakter, dan dengan karakter itu ada nilai plusnya. Ternyata itu butuh sebuah proses, tidak instan langsung jadi. Kepemimpinannya teruji dengan waktu dan kesetiaan, dari nyantrik kepada Musa sampai perjalanan masuk ke tanah perjanjian. Ini sebuah kesempatan yang bisa dimaknai oleh Yosua. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah bagaimana Yosua memiliki karakter yang luar biasa. Karakter yang membentuknya. Sehingga Yosua ini menjadi seorang pemimpin yang terus memegang janji-janji Tuhan. Nah, itu Musa dan Yosua. Kita bisa tahu bagaimana Yosua, bagaimana Musa. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Kalau Yosua tadi merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan juga Yosua meyakini akan kuasa Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita akan ikut serta dalam sakramen perjamuan. Belajar dari Yosua, Yosua menunjukkan kepada kita semua bahwa pengaruh sebuah kepemimpinan itu berasal dari karakter dan keyakinan. Karakteristik itu berasal dari dalam diri Yosua yang memungkinkan dia untuk belajar dan berkembang, bahkan bertumbuh menjadi pemimpin yang luar biasa. Yosua memiliki karakter yang memungkinkan dia untuk berkembang menjadi salah satu pemimpin terbesar sepanjang masa. Sehingga melalui bacaan ini tadi, kita diajak, apakah kita semua juga siap seperti Yosua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan itu menjadi gaya hidup. Artinya kita diajak untuk tetap berpegang pada janji-janji Tuhan, walaupun tantangannya berat. Pendadaran itu sudah menjadi tradisi gereja Kristen Jawa. Ya, tradisi pendadaran, tradisi yang harus dilakukan, tujuannya sama tadi, diajak untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menghayati hidup ini. Maka ketika kita punya pemahaman yang baik seperti Yosua, walaupun merenungkan firman Tuhan siang dan malam, lalu melakukan semuanya sesuai dengan firman-Nya, Yosua memaknai peristiwa-peristiwa yang dilalui itu menjadi sesuatu yang positif. Semua diterima dengan baik, tantangan itu bisa dilalui oleh Yosua
dengan senantiasa berpengharapan akan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan. Dan Yosua selalu memandang ke depan, bahkan bisa juga dikatakan dalam perjalanan meneruskan tongkat estafet Musa itu, dalam diri Yosua memiliki yang namanya inovasi, yang namanya kreasi, itu dilakukan oleh Yosua. Sekali lagi, pendadaran harus dilihat dari segi positifnya. Dikaji, itu ada 6 kali perjamuan, dan sebelum perjamuan selalu ada pendadaran, persiapan untuk mengikuti perjamuan kudus. Itu artinya dalam pendadaran itu sebenarnya diajak adanya kerelaan hati untuk mau belajar, untuk mau berlatih, untuk mau memiliki hati yang jernih. Sehingga ketika kita nanti menerima roti dan anggur itu, kita akan mampu memaknai dengan baik. Paling tidak setelah pendadaran kita bisa mengolah iman kita, sehingga mampu mengembangkan pengalaman iman secara mantap, dan pada akhirnya kita memiliki kepekaan hati kepada Tuhan Yesus. Maka sebagai orang yang hidup penuh dengan pengharapan itu, tentunya tidak akan gentar menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dalam proses pendadaran. Mari kita persiapkan hati kita. Pendadaran perlu dipersiapkan hati, pikiran, supaya pendadaran itu nanti dalam proses menuju pada saya perjamuan menolong kita, syukur kita bisa memiliki karakter seperti Yosua tadi, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan itu akan menolong kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, mari persiapan diri untuk mengikuti perjalanan kudus. Yakinlah kepada Tuhan, pada pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan akan memberikan keberhasilan. Yosua bisa berhasil karena punya karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita akan mampu dan bisa mengikuti sakit perjamuan ketika kita pun juga memiliki karakter seperti Yosua. Dan kita akan bisa menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Pendadaran memang seringkali diberhadapan dengan tantangan-rintangan. Ketika kita bisa melewati itu, maka kita akan bisa merasakan hati yang penuh dengan sukacita. Kita ingat bahwa emas itu ketika kita gosok terus-menerus, maka dia akan menjadi kinclong. Jadi diri kita sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen juga akan bisa moncer ketika kita ditempa dari berbagai pencobaan. Termasuk ketika kita akan perjamuan, ada pendadaran, dalam jeda waktu itu kita diajak untuk menata hati dan pikiran kita. Tentu dengan pertolongan Tuhan kita akan dimampukan seperti Yosua yang memiliki karakter, dan kita bisa sukses mengikuti perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada hari Minggu nanti. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Bapa di dalam surga, terima kasih saat ini kami boleh diingatkan ketika kami akan mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam sakramen perjamuan.
kami perlu menata diri dengan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan biarlah apa yang kami baca, kami renungkan itu menjadi gaya hidup kami. Sehingga ketika nanti kami ikut dalam sakramen perjamuan, hati kami benar-benar tertuju kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Tolonglah kami, mampukan kami untuk melewati setiap tantangan dan rintangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seru doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ibadah hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, di semua tempat kebaktian akan dilaksanakan perjamuan kudus, yaitu pada pukul 6 di Kalisari dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Widiatmo, pukul 7 di Mugasari dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Irianto, pukul 8 di Gereja Induk dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Windu, pukul 17 di Gereja Induk dilayani oleh Bapak Pendeta Didik Yulianto. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengikuti secara online melalui YouTube. Pada pukul 8, link akan dibagikan melalui WhatsApp grup di grup warga masing-masing wilayah. Dan sekarang kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memasuki Sensora Morum. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus yang akan dilayankan pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bagaimana jawab Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Selaku majelis gereja, kami menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongannya supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat GKJ Semarang Barat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya bagi kita semua untuk memberikan persembahan kepada Tuhan kita. Mari bersama-sama kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan untuk gerejanya. Mari kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan.
Tuhanku. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Sukaria puji padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatakan di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan Engkau di sepanjang hari ini. Terkhusus Tuhan, kami boleh mengucap syukur pada malam hari ini. Kami anak-anak-Mu warga wilayah 1 dan 2, terkhusus bagi warga Gereja Kristen Jawa Semarang Barat, pada malam hari ini boleh hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan pendadaran. Tuhan, bila mana kami pada malam hari ini juga ingat di dalam pemberitaan firman-Mu yang telah disampaikan Bapak Pendeta Setioko, terlebih menguatkan kami, mempersiapkan kami dan melayakkan kami untuk ikut di dalam perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati kami, menuntun kami, serta menjaga kesehatan kami di dalam kami mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu nanti. Terima kasih Tuhan, acara kegiatan pendadaran ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga ingat untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir di tempat ini, terkhusus untuk saudara kami Bapak Asrip yang saat ini sedang berbaring sakit. Kami ingat Tuhan, Engkau tetap akan melawatnya, menyembuhkannya melalui perawatan para medis maupun melalui jamahan kasih-Mu. Kami juga ingat untuk saudara kami yang lain, untuk putra dari Mbak Astrid, Ananda, Benaya, dan Raja yang saat ini juga berbaring di rumah sakit. Biarlah Engkau yang akan mengulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menjamah anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan, jika pada malam hari ini kami juga sedikit mengumpulkan persembahan yang telah Engkau berikan melalui berkat-berkat-Mu kepada kami. Biarlah Engkau yang akan mengkuduskan persembahan ini. Biarlah Tuhan yang akan menjaga melalui para majelis yang mengelola persembahan ini agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, dan jikalau pada malam hari ini kami tidak akan mengakhiri kegiatan ini dan akan kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan yang akan menuntun kami di dalam perjalanan. Tuhan yang akan memberkati kami di dalam setiap aktivitas kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon ampun kepadamu bila mana di dalam kegiatan pendadaran pada malam hari ini terselip dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna, yang hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Jemaat GKJ Semarang Barat, akhirnya kita telah sampai kepada penutup pendadaran pada hari ini. Marilah kita menjadi pribadi yang berkarakter seperti Joshua. Marilah kita menjadi pribadi yang saling mengasihi, menjadi Kristen yang berkarakter, mengasihi satu sama lain, menyayangi satu sama lain, dan marilah kita berbuat yang terbaik.
Marilah bersama-sama kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.